Halo cowoy, kali ini Oh, Ike akan menceritakan film tentang perjuangan dua orang just saying tentara. maybe. Sebut saja namanya Tejo dan Parno. Six, Kisah ini menceritakan di six suatu tempat construction di guys Irak, on that di pop. mana pada saat bertugas, Tejo dan Parno mendapatkan tugas Two dari men, komandannya untuk security mengecek at two temannya yang women. sedang memperbaiki pipa tinja di gurun pasir. Ya. Be fine. So one without a fucking Pada headshot. saat tiba di lokasi, Tejo Hey dan guys, Parno 30 melihat seconds. rekannya Just dalam seeing the odd keadaan man with tertidur di semi-auto. gurun pasir. So he might be Namun a pro. diduga tidurnya rekan Tejo dan Parno karena We're dealing with menghirup juvenile. gas dari pipa tinja yang bocor. Mike. Ya. I'm just saying that wall's cursed. It's a wall, man. You scared of a fucking Karena wall? penasaran, kenapa rekannya tertidur I'm di scared gurun what's pasir. behind it. Tejo menyuruh Parno untuk mengecek kondisi rekannya, namun Parno menolak dengan alasan angsuran pinjaman di ban dan koperasi belum lunas, dan setelah Tejo menjanjikan sepulang tugas pinjaman dan koperasi Parno akan dilunasi Tejo, sehingga Parno bersedia untuk mengecek kondisi rekannya, meskipun resikonya Parno bisa juga tertidur karena gas yang dihasilkan dari pipa tinja. I'm not fucking sitting here dancing around your super theories that are fucking super snipers down there, bro. No fucking way. Setibanya di lokasi, Parno sedikit melakukan gerakan manja-manja, mungkin dikarenakan efek gas yang bocor dari pipa tinja, atau mungkin efek dari nonton konser dangdut semalam. Dipikir marahimu ngopek jamur gong. Pada saat Parno mengecek kondisi lokasi sekitar, tiba-tiba terdengar suara seperti letusan, dan ternyata suara letusan tersebut merupakan suara tembakan seorang sniper yang membidik Parno, dan akibat tembakan tersebut, kaki Parno mengalami luka. Tanpa berpikir panjang, mengetahui Parno menjadi sasaran tembak sniper, maksud saya sniper, Tejo bergegas mendatangi Parno, sambil berlari kencang dengan gerakan zigzag, yang seharusnya itu tidak dilakukan Tejo karena sangat membahayakan pengemudi yang lain. Ya. Where you going, man? Go! Get away from me, man! Go! 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 Sialnya, bermaksud menolong Parno, namun Tejo sendiri juga terkena tembakan dari sniper, yang tidak diketahui keberadaan di sebelah mana. Untuk menghindari sasaran bidik sniper, Tejo berlari untuk menyelamatkan diri di sebuah tembok bekas peninggalan kaum Sodom, dalam kondisi kaki terluka tanpa memperdulikan kondisi Parno. Hahaha. Setelah Tejo mengecek luka di kakinya, terlihat kakinya seperti bekas digigit buaya, namun bukan buaya darat ya. Bermaksud mencari kotak P3K, namun yang didapat hanya sebuah PlayStation, entah PlayStation 3 atau 4. Namun setahu saya PlayStation tidak bisa digunakan untuk ngobrol. Wow, ternyata alat komunikasi. Ternyata alat komunikasinya rusak. Mungkin efek Parno sehabis nonton konser dangdut semalam, karena goyang-goyang sambil berdesakan, sambil membawa alat komunikasi, sehingga alat komunikasi rusak. Itu akibat nonton konser tanpa membeli karcis. Hahaha. Karena penasaran di mana lokasi snipernya, seperti kebiasaan Tejo ngintip janda-janda perumahan, Tejo mencoba membuat lubang di tembok, untuk ngintip di mana lokasi snipernya. Tejo mencoba berkomunikasi dengan Parno, namun Parno tidak menjawab, dan pemikiran dari Tejo kemungkinan Parno sudah kehabisan darah dan sudah tewas. Oh man. You didn't bleed out. Come on, man. Get up. Tejo mencoba membuat jelangkung-jelangkungan untuk mengelabuhi sniper, agar sniper membidik jelangkung tersebut, dikira adalah Tejo, sambil Tejo melihat sumber tembakan, namun sayang upaya tersebut tidak berhasil, karena Tejo lupa mengatakan mantra jelangkung, datang tak diundang, pulang tak diantar, hahaha.
Di tengah kegelisahannya Tejo mencoba memanggil Parno. Siapa tahu Parno masih hidup. Sebab Tejo tahu Parno dalam kesatuannya sangat kuat. Apalagi ketika tanggal tua, Parno sangat kuat tahan lapar. Hahaha. Dan benar saja, ternyata Parno masih hidup. Dengan memberikan tanda cermin yang memantulkan cahaya ke arah Tejo. I'll see you, man. I need you taking a nap. Setelah mengetahui Parno masih hidup, mereka sepakat memuat strategi, di mana Tejo membuat tembakan pengacau. Di saat itu Parno mencoba membidik keberadaan sniper. I don't fucking know. I'm sorry, man. Give me back my Setelah strategi tersebut dilakukan, Tejo lupa bahwa Parno sangat buruk dalam menembak. Karena setiap selesai latihan tembak di kesatuan, Parno selalu disuruh naik pohon oleh komandannya, karena sasaran tembak tidak pernah ada yang kena. Hahaha. Karena kelalaian dalam strategi, sehingga mengakibatkan Parno terkena tembakan sniper untuk yang kedua kalinya, sehingga Parno dalam keadaan benar-benar tewas. You bastard, you fucker. Just fuck. Dalam keadaan frustasi, Tejo berusaha membidik keberadaan sniper, meskipun nyawa taruhannya, namun usaha tersebut sia-sia. Dan tak lama kemudian terdengar suara lebah dari belakang Tejo. Ternyata bukan seekor lebah, namun yang datang adalah komandannya dengan mengemudikan helikopter. Tejo berpikir semua sudah selesai, sehingga bisa pulang ke rumah dan melunasi pinjaman ban dan pinjaman koperasi Parno. Namun naas, ternyata sniper itu masih hidup, dan menembak jatuh helikopter yang ditumpangi Tejo, yang mengakibatkan Tejo dan komandannya tewas. Tidak ada akhir yang menarik dalam film ini, karena sudah menonton dari awal, ternyata usaha Tejo sia-sia.